Halo guys, jumpa lagi dengan saya Face Virus. Kali ini saya akan mereview penggantian lahar noken as di Yamaha Aerox saya yang saat ini udah masuk di angka 1000 km lebih ya. Walaupun di tripnya ini terhitung 985, tapi ini trip pada saat melakukan penggantian oli yang baru ya, bukan trip pada saat saya melakukan penggantian lahar noken as. Hanya nambah 80 kilo aja, berarti totalnya sekitar 1016 km ya, kalau dengan trip yang ini nih. Kenapa saya review lagi nih guys? Karena kan di bulan kemarin saya melakukan penggantian juga lahar noken asnya ini pada saat motor memasuki 1000 km setelah saya melakukan penggantian lahar noken as di bulan Januari. Jadi buat yang baru lihat video ini, jadi saya itu dari Januari sampai Februari udah melakukan 2 kali penggantian. Pertama di tanggal 3 Januari, motor saya jebol di jalan, lahar noken asnya saya ganti. Dan setelah itu dipakai 1000 km, lahar noken as jebol lagi. Dan saya melakukan penggantian lagi sendiri lahar noken asnya ya. Dan sekarang udah memasuki usia 1000 km lagi. Jujur aja ya guys, setelah kemarin ngalamin pada saat 1000 km di bulan Februari lahar noken as jebol, saya pun jadi was-was ya. Ada sedikit efek trauma nih pada saat motor dipakai. Apalagi mendekati jarak 1000 km. Sampai-sampai di jalan pun saya dengar-dengar ini yang berisik suara mesin motor saya atau motor di depan atau di belakang saya. Saya dengerin lagi. Oh mungkin itu bukan suara motor saya. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini untuk suara motor pun masih sangat adem ya. Padahal ini untuk tensionernya, yang ini nih tensioner otomatisnya saya pakai produk yang KW, harganya 14.000. Alhamdulillah juga nih tensioner harga murah udah masuk 1000 km sampai sekarang awet. Mudah-mudahan awet lama juga ya. Karena saya belum ada duit buat ngebeli tensioner yang baru. Dan ini juga masih tahap uji coba ya. Kemarin kan udah saya jelasin juga, pengen tahu permasalahan lainnya apakah rantai ketengnya harus ganti selain ganti nanti si tensioner. Nah untuk suara mesinnya mari kita dengarkan ya. Kita akan nyalain motornya dulu, tapi barusan saya tutup dulu ya bagian CVT-nya karena biar nggak samar-samar dengan suara bagian CVT-nya. On motornya. Nah, bisa kalian dengar sendiri ya, suara mesinnya itu halus banget. Beda dengan sebelumnya yang suaranya udah kayak mesin jahit. Suaranya benar-benar berisik. Alhamdulillah nih, jangan sampai motor ini bermasalah lagi keluar suara berisik. Walaupun seperti yang kalian lihat di video sebelumnya ya, pada saat saya melakukan penggantian lahar noken as, kalau di noken as saya itu pinnya udah hilang 2, jadi gear sentrinya itu sering melenceng. Makanya si motor ini pada saat kemarin saya melakukan penggantian lahar noken as itu susah banget ngetopnya. Jadi kalau ada masalah lagi udah pasti itu masalah emang dari lahar noken as. Yang pin lahar noken asnya itu udah hilang 2 ya. Itu di Yamaha Aerox Old itu pinnya ada 2, tapi kalau yang new kalau nggak salah cuma 1 ya, si pin lahar noken asnya. Kedepannya kalau udah ada duitnya, saya akan langsung ganti aja lahar noken asnya. Saya akan langsung ganti noken asnya karena kan satu set dengan laharnya. Biar lebih aman ya. Berikut mau ganti rantai keteng dan tensioner juga yang original lagi. Buat sekarang saya udah kapok pakai tensioner manual karena seperti yang kalian tahu sendiri, saya udah cukup lama pakai tensioner manual
Dan pada akhirnya pun kemarin jebol ya si lahar nokon asnya, setelah 1000 pemakaian juga ikutan jebol. Bener-bener ngabisin duit banget ya kalau udah lahar nokon as hancur, karena beberapa part pun harus ganti. Wah, bikin pusing lah, saya udah habis-habisan. Kalau di total-total dari pertama dia motor kena nih di bulan Januari sampai Februari itu habis 1.500.000 lebih ya. Bener-bener amsyong banget tuh guys. Terus saran dan tipsnya apa nih kalau kita menemukan permasalahan seperti itu? Pokoknya seperti yang udah pernah saya bahas juga, kalau motor kalian udah terdengar suara berisik, sebaiknya segera dibawa ke bengkel untuk melakukan pengecekan bagian mana yang menjadi masalah. Tapi rata-rata untuk jenis motor Maxi Yamaha, yang jadi masalah adalah di lahar nokon asnya, baik yang besar maupun yang kecil di bagian dalamnya. Untuk masalah rocker arm itu jarang terjadi, walaupun banyak kejadian, tapi jumlahnya itu nggak seperti kerusakan pada lahar nokon as. Selain itu juga permasalahannya ada di tensioner yang emang bener-bener lemah ya. Kalau pakai yang original itu, yang dulu bagus itu tipe 2ND. Cuman sekarang udah diganti ya di part katalog pun dengan kode 2PV. Itu kepunyaan Jupiter MX kalau nggak salah. Dan itu pun yang pernah saya pakai pun nggak terlalu bagus ya. Pakai 20 hari dia jebol, pakai 2 bulan dia jebol juga pakai kode 2PV. Kalau masih ada dapat yang kode 2ND berarti kalian masih beruntung ya guys. Terus jangan lupa buat kalian semua rajin ya untuk melakukan penggantian oli. Jangan sampai loss banget oli kalian lupa ganti, karena itu sangat berbahaya ya. Saya aja yang rajin ganti oli bisa kena masalah kayak gini, apalagi yang gak pernah ganti oli ya. Itu pasti akan lebih parah lagi masalahnya kalau motor kalian gak dirawat sama sekali ya guys. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.